pernah bertanya-tanya, kira-kira dalam proses pembangunan ibu kota Nusantara ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara apa saja? Mari kita simak bersama video penjelasan ini sehingga kita tahu, dalam proses pembangunan IKN ini, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara apa saja dan di bidang apa saja. Pembangunan IKN termasuk kerjasama bilateral dan multilateral, karena Indonesia bekerjasama dengan beberapa negara dan lembaga internasional dalam bidang investasi, teknologi, dan pembangunan kota. Contoh yang pertama, kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Jepang. Bidang transportasi dan kota yang berkelanjutan, Jepang ikut terlibat dalam studi pengembangan sistem transportasi massal dan konsep kota ramah lingkungan di kawasan IKN. Lalu Indonesia dan Korea Selatan di bidang smart city dan teknologi digital. Korea Selatan bekerjasama dalam pengembangan sistem kota pintar termasuk pengelolaan infrastruktur berbasis teknologi. Dan yang ketiga adalah kerjasama antara Indonesia dan Singapura di bidang investasi dan pengembangan kawasan. Investor dan perusahaan Singapura ikut berpartisipasi dalam pendanaan serta pengembangan kawasan bisnis dan properti di IKN. Tidak hanya menjalankan kerjasama bilateral, ternyata Indonesia juga menjalankan kerjasama multilateral. Contoh nyatanya terlihat dalam investor, perusahaan dari beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, dan negara lain dalam satu proyek pembangunan. Lalu kerjasama dengan lembaga internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank dalam bentuk dukungan pembiayaan, kajian teknis, serta perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dan berikutnya, kolaborasi internasional dalam pengembangan konsep Green City dan Low Carbon Development yang melibatkan konsultan dan organisasi global. Karena melibatkan banyak negara dan lembaga internasional dalam satu proyek besar, maka pembangunan IKN termasuk kerjasama multilateral. Kemudian, berkaitan dengan pembangunan IKN ini juga, kita perlu menganalisis kira-kira apa hubungan antara negara maju dan negara Indonesia sebagai negara berkembang. Dalam kerjasama ini, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan investasi yang besar, teknologi modern, dan pengalaman dalam membangun kota pintar dan berkelanjutan. Sementara negara maju dan lembaga internasional mendapatkan peluang investasi jangka panjang, akses ke pasar Indonesia, serta memperluas kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, hubungan ini menunjukkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Jika dilihat dari perspektif liberalisme, kerjasama internasional seperti ini dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui investasi dan pertukaran teknologi. Hingga, kesimpulannya, pembangunan IKN merupakan contoh kerjasama bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan berbagai negara maju, serta lembaga internasional di bidang investasi, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Demikian penjelasan singkat mengenai kerjasama internasional antara Indonesia dan negara-negara lainnya, beserta dengan analisis antara hubungan kerjasama negara maju dan negara berkembang. Sekian dan terima kasih.